Saya minta maaf dengan keluarga korban. Tapi namanya saya sudah luka, Pak. Luka duluan. Munafik aja semua. Semua yang diomongin itu munafik. Bohong. Hai Tribuners, dengan Dwi Ardianto, jurnalis tribunkaltim.com melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Hari ini kita akan mendengarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa kasus pembunuhan di Pasar Sepinggan beberapa waktu lalu pada program Saksi Kata berikut ini. Ya Pak, aku kan di situ baru datang. Lihat teman lagi minum ya kan Pak? Minum, aku ikut di situ, duduk ya kan? Duduk aja ya kan? Ya harinya hari malam Kamis kalau nggak salah itu yang kejadian. Ikut duduk, angkatlah 1 gelas 2 gelas. Udah lama Rusli datang, adiknya Arif ini almarhum datang ikut duduk juga. Nah, kita minumlah sama-sama sambil nyanyi. Gak lama ada yang telepon dia Pak, ada yang telepon. Pas ditelepon dia langsung, pertamanya dulu bakar ini goreng ayam dulu, naik di atas semuanya nih kan ya Pak, ke Siril. Pergi goreng ayam ke atas di Seri Laut, di BCA, depan BCA. Jadi pergilah aku goreng ayam di BCA, pulang kembali lagi. Pas pulangnya kan sudah digoreng, tapi nggak ambil nasi aku karena pikir kan banyak aja ini yang mau dimakan nih ayam. Terus dia pergi ambil ikan, nasinya. Pergi ambil nasi dia. Pas pergi ambil nasi, udah lama datang dia juga. Minum, udah lama ada yang telepon dia Pak. Habis nelpon, langsung dia matikan telepon. Udah lama dia melempar kayak serbuk putih. Melempar baru lari dia. Habis mau lempar ke muka aku, tapi aku begini menghindar, jadi kena badan. Pas kena badan itu yang serbuk putih itu ada buktinya, itu banyak buktinya, ada videonya semua, video kejadian lengkap. Pas dia melempar, baru dia lari. Nah, ada namanya di pasar itu di Lambosan, dimarah dia. Engkau kurang ajar begitu itu anak. Maksudnya apa, kita sudah kasih baik-baik ya kan? Jadi belum ribut ini Pak. Dia lari naik ke atas. 10 menit, 15 menit kemudian datang mereka. Pisaunya sudah tercabut Pak. Itu pisaunya sudah tercabut. Dan itu ada video CCTV itu. Makanya aku cari pojokan CCTV. Kalau kabur aku Pak, takutnya jangan sampai aku dikeroyok banyak orang. Karena aku tahu memang dia mau kerjakan saya. Arif tahu betul. Karena sudah ada infonya Pak. Aku dapat, bilang mau dikerjakan aku. Bilang hati-hati kamu man, mau dikerja kamu itu kayaknya. Tapi gue pikir enggak mungkin, ini keluarga aku, meskipun keluarga ya kan. Enggak mungkin dia mau begitu. Udah lama. Terus dia begini, pisau sambil goyang, joget, kayak silat-silat gitu loh. Dia silat. Dia memainkan silat, baru bilangnya, pokoknya mati sudah kamu ini hari, ini malam. Ari berteriak, umurmu ini bangia, pakai bahasa Makassar. Maksudnya dia, umurmu sudah ini malam, terakhir sudah umurmu ini malam. Gitu bahasanya Pak. Aku mundur, himbau. Ambil kursi pertama, ambil kursi ya kan Pak? Lihat kursi, pukul lah tangannya, aku lempar lah tangannya Rusli. Supaya ini bukan dilempar untuk mau hantam kepala, karena berjarak jauh. Supaya kena tangannya, kan kena tangannya itu Pak, ada luka, ya kan? Kayaknya kalau nggak salah itu. Hantam tangannya, pisaunya ndak jatuh. Masih terpegang mati pisau. Masih dipegang lagi. Jadi ku hantam lagi, pisaunya belum jatuh lagi Pak. Ambil aku tiang payung. Aku ambil tiang payung, ku hantam lagi tangannya yang sebelah yang bawa pisau, yang sebelah kanan belum jatuh juga Pak. Dan ada itu real CCTV. Dia masih menyerang. Jadi aku kan bawa pisau juga Pak. Saya tidak mau menikam duluan. Aku ditikam duluan Pak di sini tarik. Ini Pak. Sampai aku dioperasi. Sampai perut dia. Iya, ini bekas operasinya. Dihantam di sini sama Rusli, jatuhlah gagang pisaunya, ya kan? Jatuh gagang pisaunya. Udah lama Arif hantam di sini kok. 16 jahitan. Dan di sini. Jadi terpojok aku, jalanlah ke tempat yang pertama kan di tempatnya ibu kan, jalanlah ke luar, mau kabur, dihadang lagi, dihalau lagi dari depan. Di situ lah walah apa yang kena dia. Jadi itu ceritanya kamu dikeroyok atau seperti apa? Dikeroyok berarti ya? Iya, Dikeroyok. berdua dia. Dia berdua? Iya. Tadi berarti kan menghajar menikam di Iya, aku ditikam, iya. dirusuk, kemudian di sini. apa namanya?
lengan. Bahu di bahu. Nah, kemudian setelah kamu ditusuk itu kamu langsung balas atau seperti apa? Belum balas Pak. Aku lari dulu. Tapi mereka himbau lagi dari depan. Dihimbau di situlah jadi perkelahian. Melawan sudah aku karena sudah luka aku Pak. Daripada aku yang mati kasihan. Iya. Berarti kamu itu Membela diri Pak aku. Malah membela diri Iya, ya. Pak. Itu berapa kali kamu tusuk itu si Kalau itu hal namanya saya sudah luka Pak. oh, Aku nggak sadarkan, nggak terlalu bagaimana, sesak sudah Pak. Lari ke kantor polisi sini. Lari ke sini melapor, Pak saya dikeroyok. Untung aja ada yang bonceng aku, yang di depan pas di rumah sakit bidan nasi, dibonceng aku. Minta tolong Pak, antar aku mati aku ini kalau ndak diantar Pak. Aku luka loh Pak. Pertamanya itu orangnya ndak mau aku. Bilang antar Pak, jadi diantar aku dikasihan kan. Turun di sini melapor, Pak aku dikeroyok Pak. itu berarti kejadiannya jam berapa Mas? Jam 12 lewat Pak, Malam. kalau nggak salah. Siang atau malam? Malam Pak. Malam. Iya. Nah, berarti kan tadi kan kamu si korban tadi kamu tusuk kamu tikam kan? Kan ada 2 orang, yang kamu tikam 1 orang aja atau 2? 1 orang Pak. Yang si korban yang Iya. pertama itu berarti Iya, karena yang si Rusdi itu berarti. namanya Pak, aku punya cuma 2 mata. Mereka menyerang kan begini Pak, berselis. Kalau jadi dia langsung menyerang itu Pak. Kena aku terus dihantam di sini. Ada hantam di sini dengan di sini. Kalau itu masih kelihatan. Jadi gue bawa lari sudah, pegang sini ya kan, lari aku keluar. Tapi masih dihalau lagi dari depan. Sama Tapi pisau itu kan bawa dari rumah atau gimana? misalnya bisa di pasar aja Pak. Oh, bisa di pasar. Iya. Terus sehari-hari apa sih profesinya? Kalau aku Iya. potong-potong kol, bantu-bantu orang Pak merentes kol. Kalau ada barang masuk dari pelabuhan. Berarti ngupasin kol itu Iya, ya? Pak. Berarti pisau itu dari Iya, pasar ya, yang bukan sering dibawa dari rumah pakai ya? kasap kerja-kerja sayuran Pak. Berarti bukan dibawa dari rumah, berarti Bukan, pisau Pak. itu ya? Tapi kalau si korban tadi itu Bawa badik pisau dia, Pak. bawa badik itu dari Bawa badik. yang berarti bawa badik ya? Iya, Berarti kalau udah dari- disiapkan ya? Iya Pak. Sedangkan almarhum aja Pak pakai anti baju real itu Pak. Dia pakai baju anti peluru. Baju lapisan besi. Dan terus diakui. Dan itu sampai kemarin pas menikah tuh bagian mana? Kalau aku tikam itu udah tahu Nggak juga. tahu sudah ya, nggak ingat ya sudah ya? Namanya Pak sudah Ya, kesakitan sudah begini-begini kesakitan. anak kita Pak, ya kan? Jadi pokoknya Iya. udah kesakitan jadi sampai Iya. melakukan ya kayak aksi balas apa ya membela diri lah ya. Membela diri lah, Membela Pak. diri. Kemudian setelah melakukan tikaman itu sampai tadi minta diantar ke polsek Iya. sini. Aku udah tahu itu bilang apa yang dikena meninggal atau enggak. Oh. Kan dia belum meninggal di tempat, dia tidak meninggal di tempat. Oh, jadi Sempat aja memburu lagi mau berdiri kan. Hmm. Sempat dia berdiri, lari sudah aku. jadi Takut juga aku Pak. oh, jadi pas saat menikah tuh nggak lihat dia posisinya terakhir seperti apa, langsung sampai minta antar ke polsek. Iya berarti Pak ya? lari karena takut tambah banyak nanti yang keroyok aku Pak. Namanya saya sendiri kasihan Pak. Tapi Kalau emang sebenarnya ada dendam pribadi kan? Nggak ada, kalau aku nggak ada Pak. Kalau aku minta maaf, nggak ada. Kalau ada dendam ngapain mau ini? Pasti aku duluan. Kalau saya nggak ada dendam, Atau mungkin pasti aku nyerang duluan. korban pernah ada mengucap Allah kalau dia Pak, ya kan? ada mengucap kata kasar sebelumnya nggak ke sampean korban ketika sebelum menusuk itu ada kata-kata kasar atau Ya itu sudah Pak. Dia bilang umurmu sudah sampai sini iya. ya? Oh, yang tadi pakai bahasa Makassar tadi Iya. ya. Nah itu alasannya kenapa dia bisa ngomong kayak gitu tuh? Pasti kan ada penyebabnya. Karena Rusli Pak nggak tahu. Dia ikut, udah tahu dia ikut apa-apa. minum juga berarti sebelumnya minum bareng. Kalau Rusli ya Pak. Kalau Arif kan nggak ada. Dia dari atas rumahnya memang Oh. turun ke sini dipanggil sama Rusli. Dan berarti pas sama korban sama sampean itu berarti minum bareng sebelumnya. Sama almarhum? Iya. Enggak Enggak Pak. Dia nggak ada. Nggak ada. Di Ya? lokasi TKP itu. Oh, jadi sampean Yang minum adiknya sama- aja ini, yang di dalam itu Rusli. Berarti sampean minum sama orang lain berarti ya, bukan Iya. sama korban ya? Iya Pak. Oh, Dia langsung datang, langsung menyerang aja. langsung nyerang. Gara-gara adiknya nggak tahu siapa yang telepon, Allah. Oh, karena dia ada telepon tadi Ada penyebab yang itu telepon, langsung dimatikan teleponnya baru melempar. Oh, jadi ceritanya Serbus putih. pas dia ditelepon. Kalau pasir kan kentara Pak, kalau pasir. Kalau pasir pas ku cuci, dia panas gatal di badan. itu apa yang dilempar itu? Kurang tahu juga Pak. Dia serbuk putih Pak. Kayak pasir-pasir. Pas ku cuci, gatal badanku. Kalau kena mata udah tahu sudah aku. Buta atau apa. Berarti emang sudah direncanakan berarti Udah tahu sampai sudah, Pak. menurut sampean. Kira-kira mungkin ya kan. Allah-walanya Tuhan yang tahu. Oke. Nah, pada saat sampean dibawa ngelapor ke polsek itu kan langsung dibawa ke rumah sakit berarti. Iya, kan? Pak. Nah, setelah itu berarti baru tahu kalau ternyata korban itu meninggal. Iya Pak. Terus akhirnya sekarang gimana? Setelah tahu korban meninggal, sampean apa yang mau diucapkan? Bah, kalau menyesal ya menyesal Pak. Namanya kita berkeluarga minta maaf Pak. Menyesal.
tetap menyesal. Namanya kita ini manusia biasa, Pak. Tapi kalau saya tidak terpojok, Pak, tidak mungkin kejadian begini. Tidak mungkin, Pak. Tidak akan. Kalau saya misalnya mau duluan untuk menikam, dua Tuhanku, Pak. Saya tidak mau, dosanya besar, Pak. Kasih pindah-pindah nyawa. Berarti ya karena terpojok tadi itulah makanya sampai melakukan itu ya. Berarti bukan karena murni ingin melakukan pembunuhan itu. Tidak ada, Pak. Kalau yang begitu, kalau dibilang murni mau, kita sudah luka, Pak. Kayak apa? Iya, iya. Dihimbau lagi, dihalau dari depan. Mau tidak mau yang begini-begini aja, Pak. Ya kan? Untuk bisa kita mau lari. Tapi ya kan? hubungan sampai dengan korbannya apa sih sebenarnya? Bah, udah tahu kayak saudara juga, Pak. Tapi udah tahu ya. Sudah lama, Namanya mungkin sudah ada lama- doktringan otak apakah ya kan? Sudah Udah lama, tahu sudah dia. sudah lama berteman kah atau seperti Iya, apa? Pak. Sudah berteman keluarga juga, Pak, sebenarnya. Sebenarnya itu karena masih keluarga ya berarti ya? Iya. Oh, tapi dari pihak keluarga yang lain bagaimana dengan Kalau sampai saya mau ku, Pak, ya mau minta maaf. Kadang udah anaknya datang, ku sapa aja, Pak. Dia datang besok terus dia. Ku sapa, Ki. Tapi dia diam-diam aja. Pikiran ya mungkin dia belum terima, Pak, ya. ya, baik. Namanya sakit, Pak, ya kan? Ya, yang jelas berarti sampai Intinya saya, Pak, kalau dibilang gini, menyesal dengan perbuatannya. menyesal banget, Pak. Tapi ada juga ya, kecuali dibilang murni betul aku yang lakukan, Pak, sendiri tunggal, saya yang menyerang beluang, mungkin ya itu real, ya kan? Saya yang ini, tapi ini, Pak, saya yang pertama diserang. Saya tidak menikam, Pak, kalau tidak ditikam beluang, itu pun sudah luka 3 luka, masih ku imbangi, Pak. Merasa bersalah. Hanya namanya kita terpojok. Kayak apa? Ya, minta maaf. Saya minta maaf dengan keluarga korban. Tapi namanya saya sudah luka, Pak. Luka duluan. Saya membela diri aja, Pak. Minta maaf dengan keluarga korban. Saya minta maaf. Itu bukan dia terima maafku. Syukur alhamdulillah. Intinya saya tidak mau merasa berdosa, Pak. Saya merasa berdosa karena menghilangkan nyawa seseorang, Pak. Itu, Pak. Itu aja, Pak. Saya minta maaf ke keluarga korban, istri korban, dan anak-anak korban, Pak. Munafik aja semua. Semua yang diomongin itu munafik. Bohong. Sebelum menjalani rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan Arifuddin, tersangka Firman sempat diwawancarai tribunkaltim.co. Dalam wawancara tersebut, Firman mengaku menyesali perbuatannya. Namun, ia bersikeras bahwa penikaman terhadap Arifuddin terjadi karena dirinya merasa terdesak dan berusaha menyelamatkan diri setelah diserang lebih dahulu. Firman mengisahkan, malam sebelum peristiwa berdarah itu terjadi ia datang ke lokasi hanya untuk bergabung bersama teman-temannya yang sedang berkumpul dan mengonsumsi minuman keras. Menurut Firman, situasi awal berlangsung biasa saja. Salah seorang rekannya sempat pergi membeli ayam goreng, kemudian kembali ke lokasi. Tidak lama kemudian, orang tersebut menerima panggilan telepon. Usai mengakhiri percakapan melalui telepon, Firman mengaku rekannya tiba-tiba melemparkan serbuk putih ke arah wajahnya. Ia mengklaim kejadian itu disaksikan banyak orang dan terekam kamera CCTV di sekitar lokasi. Sekitar 10 hingga 15 menit kemudian, Firman mengaku sejumlah orang datang menghampirinya. Ia mengaku sebenarnya telah mendapat informasi bahwa dirinya akan diserang, tetapi tidak percaya karena menganggap masih memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Firman kemudian mengaku salah seorang di antaranya mengeluarkan pisau sambil mengucapkan ancaman dalam bahasa Makassar. Merasa terancam, Firman mengaku terus mundur sambil mengambil kursi untuk menghalau serangan. Karena pisau masih digenggam, Firman mengatakan dirinya mengambil tiang payung dan kembali memukul tangan lawannya agar senjata tersebut terlepas. Namun menurut Firman, serangan tetap berlanjut. Ia mengaku akhirnya ditikam beberapa kali di bagian rusuk, bahu, dan lengan hingga harus menjalani operasi. Dalam kondisi terluka dan merasa tidak memiliki jalan untuk menyelamatkan diri, Firman mengaku akhirnya melakukan perlawanan menggunakan pisau. Firman mengaku hanya menusuk satu orang. Usai kejadian, Firman mengaku langsung melarikan diri karena takut kembali dikeroyok. Ia meminta bantuan seorang pengendara untuk diantar ke kantor polisi. Firman mengaku baru mengetahui Arifuddin meninggal dunia setelah dirinya mendapat perawatan medis. Ia juga membantah telah membawa pisau dari rumah. Firman mengaku menyesali peristiwa tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Sementara itu, setelah wawancara tersebut, Unit Reserse Kriminal, Reskrim, Polsek Balikpapan Selatan menggelar rekonstruksi kasus dugaan pengeroyokan, penganiayaan, dan pembunuhan yang menewaskan Arifuddin.
Rekonstruksi berlangsung dengan melibatkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, penasihat hukum, serta tim Inafis Polresta Balikpapan. Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan Ibtu Iskandar Ilham mengatakan, penyidik awalnya menyusun 29 adegan. Setelah dilakukan pembahasan bersama, jumlahnya diringkas menjadi 18 adegan. Menurut Iskandar, adegan ke-12 menjadi salah satu bagian penting karena menggambarkan terjadinya pergulatan antara Firman dan Arifudin. Polisi juga mengungkap perkara tersebut bermula dari 2 laporan polisi yang saling berkaitan. Firman melapor sebagai korban pengeroyokan, sedangkan Arifudin yang kemudian meninggal dunia juga sempat membuat laporan terhadap Firman. Selain itu, hasil penyidikan sementara menunjukkan dugaan motif dipicu rasa dendam yang telah berlangsung lama. Firman sebelumnya merupakan penjaga pasar Sepinggan sebelum posisinya digantikan korban. Ia juga mengaku kerap dituduh menjual narkotika jenis sabu. Dalam perkara tersebut, Firman ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Arifudin, sedangkan Rusli ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengeroyokan terhadap Firman. Penyidik saat ini masih melengkapi berkas perkara berdasarkan hasil rekonstruksi sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Begitulah tadi keterangan dan pengakuan terdakwa pada detik-detik kasus pembunuhan di Pasar Sepinggan, Balikpapan beberapa waktu lalu. Sambil meneteskan air mata, ia bercerita kepada jurnalis tribunkaltim.co. Sampai jumpa pada program Saksi Kata berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.